Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda boleh membuka videonya apabila berkenan ya. Yang terhormat Ibu Femina Sagita Boru Alogo dan Bapak Iko Pramudiono selaku pemilik dari Himawari Daycare, dan yang terhormat para undangan orang tua siswa sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda dalam acara silaturahim dan halal bihalal antara orang tua siswa dan pemilik Himawari Daycare. Sebelum acara ini kita lanjutkan, saya akan membuka Bun dengan pantun. Ya. Buka puasa pakai ikan teri. Teri digoreng, rasanya asin. Di momen halal bihalal Idul Fitri, kami mohon dimaafkan lahir dan batin. Pergi ke kali, tangkap bawal. Di tengah jalan, jumpa Bu Sumi. Kami datang untuk halal bihalal. Maksud mempererat silaturahim. Masya Allah. Ya baik Bunda, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian ada pembacaan kalam ilahi oleh Kak Dedeh. Surat Luqman ayat 13. Dan kemudian sambutan dari pemilik Himawari Daycare, Ibu Femina Sagita. Setelah itu, perkenalan dan tanya jawab dari orang tua siswa Himawari, dan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. Ya. Dan di sini saya akan bacakan juga peraturan yang harus ditaati dalam berzoom. Ya, yang pertama adalah tolong merename, ayah bunda merename nama peserta dengan format kelas anak, strip, nama anak, ya. Jadi ayah bunda yang belum tolong merename. Kemudian usahakan on kamera. Kemudian yang ketiga, selalu mute kecuali dipersilahkan saat ingin tanya jawab ya. Baiklah ayah bunda, kita lanjutkan ya dengan pembacaan kalam ilahi oleh Kak Dede surat Luqman ayat 13. Silakan Kak Dede. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Kak Dede boleh dengan artinya Kak? Dan artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan acara kita dengan sambutan dan perkenalan tentang Himawari Daycare oleh Ibu Femina Sagita. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Terima kasih Ibu Ee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah kita panjatkan atas nikmat yang hari ini dirasakan oleh kita semua, terutama tentunya nikmat yang saat ini ya kita bisa bertatap muka walaupun kondisi kita berjauhan. Itu tidak lain semata-mata karena Allah mengizinkan kita diberikan kesehatan, waktu yang lapang, juga dorongan hati ya. Kalau Allah tidak izinkan, mana mungkin ya kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam kepada Nabi yang kita cintai, teladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Bunda semuanya dan anak-anakku tersayang, apa kabar? Sehat kan ya? Insya Allah ya. Kalau ada sedikit-sedikit kurang enak badan, semoga Allah sehatkan ya lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil lihat screen kali ya,
saya sambil bicara, nanti semoga kita bisa sambut yang lainnya juga. Maaf ini, kayaknya saya tuh harus siapkan dulu screen yang mau di-share. Ya, perkenalkan nama lengkap saya, Femina Sagita, Boru Alogo, tapi saya biasa dipanggil Bu Gita. Gitu. Apalagi anak-anak daycare ya, waktu saya masih di Indonesia, itu panggil saya semua Bu Gita gitu. Nah, kalau suami saya Pak Iko jarang muncul ke daycare, tapi sebenarnya beliau adalah supporter utama saya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa saya selalu menghubungi ya, bertanya kepada Pak Iko. Ntar tadi mana ya screen yang mau di-share? Oh ini dia. Bismillah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, mungkin sudah pernah lihat website ini ya. Ini website kita, bisa dilihat-lihat gitu. Nah, ini foto ketika saya pertama kali ke daycare Kyorai Daycare ya, Kyorai Hoikueng, kalau di Jepang namanya Hoikueng, itu untuk belajar gitu ya, untuk belajar karena mereka welcome sekali, mengizinkan saya untuk mengeksplor daycare mereka dan boleh menduplikat gitu ya metode yang mereka gunakan karena mereka sudah berpengalaman selama 60 tahun. Ini Bapak Osada, nama panggilannya Osada Sensei gitu ya kalau di Jepang. Ini ibu kepala sekolah yang pertama, tapi saat saya 2018 datang lagi sudah digantikan dengan anaknya Bapak Osada, kepala sekolahnya. Jadi udah regenerasi. Dan ini adalah para guru-guru yang dulu mengasuh anak-anak kami saat di sana. Mulai dari ada yang anak saya masih bayi oleh guru yang ini gitu ya, atau anak saya sudah kelas 5 tahun paling besar oleh guru yang ini. Ya, ini semua guru yang berjasa mengajarkan segala hal ya tentang kehidupan ya untuk anak usia dini, dan saya alhamdulillah sangat bersyukur pada Allah mendapatkan kesempatan itu. Kita kembali lagi ke slide kita. Jadi sejarah berdirinya Himawari Daycare ini dimulai dari ketika anak-anak kami masuk ke Kyorai Daycare itu. Saya ke Jepang karena dapat beasiswa, alhamdulillah dari Mumbusho, kalau bahasa sekarang bilangnya MEX gitu ya, beasiswa pemerintah Jepang untuk mahasiswa yang mau kuliah ke Jepang dengan full beasiswa. Waktu itu saya S2, S3. Sedangkan suami saya sejak S1 sudah di Jepang, jadi beliau lulus SMA langsung ke Jepang. Kalau saya setelah lulus S1 baru ke Jepang. Alhamdulillah Allah pertemukan kami di Jepang, kemudian kami nikah sambil mengasuh anak. Dan saat itu daycare sangat terbatas jumlahnya, jadi tidak semua orang bisa menitipkan anak di daycare. Kenapa? Karena di daycare Jepang itu dikelola oleh pemerintah, ya swasta sedikit jumlahnya. Jadi karena swasta sedikit, pemerintah mensupport, berarti diseleksi. Dan alhamdulillah kami termasuk yang lolos seleksi karena profesor saya memberikan surat kepada pemerintah daerah menjelaskan bahwa saya adalah orang asing yang sedang bersekolah, membutuhkan support dari pemerintah Jepang, jadi tolong diterima gitu. Karena yang diterima itu hanya orang-orang yang bekerja untuk kepentingan masyarakat seperti guru, nakes gitu ya. Dan saya alhamdulillah termasuk yang diperbolehkan. Waktu itu anak saya lahir tahun 2000, jadi dia masuk daycare pertama di usia 9 bulan, jadi 2001 ya pertama kali anak saya nomor 1. Kemudian anak saya nomor 2 itu lahir tahun 2004, tapi masuk ke daycare-nya tahun 2005 setelah usia 9 bulan juga. Tapi sebenarnya di daycare Jepang sama, setelah 3 bulan boleh dititipkan sama sebenarnya. Kemudian saya ketika wisuda S3 tahun 2008, saya diundang teman-teman di Osaka. Waktu itu kami kan tinggal di Tokyo. Di Osaka itu saya presentasi depan ibu-ibu yang lain, gitu, karena teman-teman inilah yang mensupport saya mengerjakan tesis disertasi sampai selesai. Jadi saya memisahkan isi disertasi saya. Di situ ada pertanyaan gitu ya dari peserta seminar. Mereka bertanya, kenapa nggak bikin daycare aja ya gitu. Bukan itu, pertanyaannya gini,
saya bilang di masa depan nanti daycare itu adalah kebutuhan juga di Indonesia, saya bilang gitu. Kemudian mereka bilang, kenapa anak tidak diasuh di rumah, bukankah itu yang terbaik gitu ya. Ya idealnya memang seperti itu, tapi kita lihat nanti di masa depan bisa jadi orang tua bekerja suami istri dan tidak mungkin juga membuat keluarga besar harus mengasuh, ada karena yang tinggalnya jauh dari keluarga besar, seperti itulah. Dan disitulah jadi tercetus dalam pikiran kami membuat daycare Islam dengan metode Jepang, karena dari pertanyaan teman-teman saat itu gitu ya. Tapi ini 2008 kami pulang ke Indonesia, saat itu belum memungkinkan ya, karena anak-anak kami juga masih kecil, jadi saya fokus dulu ke pendidikan anak-anak kami yang masih ada yang SD, ada yang TK, dan kemudian melahirkan anak ketiga. Dan akhirnya barulah tahun 2016 kami bisa mendirikan Himawari. Itu dimulai dari saya bertemu dengan seorang teman yang pemilik rumah daycare kita sekarang. Jadi yang lokasi sekarang ini kita masih sewa. Jadi dari 2016 sampai sekarang 2022 kita masih sewa di situ. Alhamdulillah rumah yang besar ya, dengan lingkungan yang juga lumayan ramah ya, karena kita parkir itu tidak ada yang protes ya, karena depan kita kan tanah lapang seperti itu. Dan beliau menyewakan dengan harga yang terjangkau sehingga kita sebagai startup gitulah ya, tidak kehabisan modal di awal kurang lebih itu perjalanannya. Dan sekarang bagaimana kekhasan Himawari Daycare? Kalau saya boleh menyederhanakan lah, kita sederhanakan 3 ini, karena sebelum saya survei, sebelum saya mendirikan Himawari Daycare, saya survei ke berbagai daycare lain, dan memang bisa dibilang kita berbeda dari yang lain karena hal ini, yaitu per usia itu 1 kelas gitu ya. Kecuali memang kalau jumlah anaknya sedikit sekali, seperti kelas 4 dan 5 itu kadang-kadang digabung ya. Tapi kalau jumlah anak yang lain mencukupi itu 1 usia 1 kelas, sehingga kita bisa pantau tumbuh kembang anak ini sesuai dengan tahapan perkembangannya, fase-fase tumbuh kembangnya. Jadi kita ada psikolog ya. Kalau tadi lihat di website kita ini psikolog kita Ibu Vina ya, Ibu Yarvina Rashid, sebulan sekali datang ya ke Himawari. Dan Ibu Vina akan memantau disertai dengan laporan dari Ibu Fitri. Nah, jadi orang tua jangan khawatir, alhamdulillah setiap anak kita pantau perkembangannya, ada per 3 bulan laporan ke Ibu Vina. Nanti Ibu Vina akan berikan konseling ya kepada kita semua, baik secara kurikulum maupun secara prakteknya nanti di lapangan. Itu kemudian juga beberapa orang tua mungkin sudah bertemu langsung dengan Bu Vina, konseling ya, karena kita akan mempergilirkan orang tua untuk konseling di Himawari selama 1 sampai 1,5 jam secara gratis. Tapi kalau mau tambah itu bisa langsung kontak Bu Vina. Nah, sedangkan pendidikan holistik ini adalah hal yang khas dari daycare Kyore yang kita usahakan bisa kita aplikasikan, walaupun ini masih tahapannya di Himawari sekarang pun masih terus ya kita usahakan mendekati ya, karena apa yang dilaksanakan di Jepang itu sudah ya maklum ya, mereka sudah 60 tahun ya menjalankannya. Jadi mereka itu sudah komprehensif ya, sudah menyeluruh. Sedangkan kita masih terus ya, karena kita baru tahun ke-6. Ya, misalnya dari bahasa ya. Ini kita banyak sekali bahasa ini, baik itu secara bahasa secara ucapan ya, ataupun bahasa secara tertulis ya, jadi verbal, literasi tertulis, ataupun bahasa tubuh ya, dan di sini juga kosakata yang sopan santun itu semua ada, dan kita atur juga bahkan dari usia dini, sehingga masih bayi pun Ibu guru kita ajarkan untuk merespon sekecil apapun bahasa yang anak-anak berikan, karena ketika anak-anak
merasa komunikasinya dia disambut, nah anak ini akan timbul rasa percaya diri untuk mengulang lagi, atau mencoba yang baru seperti itu. Jadi di sini Ibu Guru akan kita terus ingatkan dalam masalah bahasa sangat kita tekankan. Karena ini keterampilan yang sangat penting ya. Nanti bisa mengeluarkan apa yang dia pikirkan itu adalah hal yang luar biasa. Nah, kalau fisik ini ada motorik kasar, ada kegiatan, bahkan waktu sebelum pandemi kita ada renang seminggu sekali gitu ya. Kemudian motorik halus, kalau motorik kasar banyak ya, ada juga bersepeda, ayunan, lompat tali. Motorik halus ibu-ibu pasti tahu ya, anak-anak kita meronceh segala macam, Ibu Fitri ya bikin kegiatan setiap hari. Nah, juga secara fisik yang di dalam yaitu makanan. Di Himawari kita tidak mengizinkan orang tua membawakan makanan dari rumah karena kita ingin anak-anak kita mencoba semua jenis masakan gitu ya. Jadi Himawari punya menu yang beragam dan sebisa mungkin Indonesia supaya memperkenalkan cita rasa Indonesia, karena zaman sekarang lebih banyak Western yang dijual di luar sehingga anak-anak nanti lebih kenalnya burger, pizza gitu, spaghetti. Nah, kalau di kita justru sayur asem gitu ya, lodeh gitu. Kita usahakan yang Indonesia gitu. Sehingga anak-anak punya kekayaan cita rasa Indonesia, dan juga kami tidak pakai MSG, tidak pakai sasa gitu ya. Sebisa mungkin itu memang dari bumbu-bumbunya dan sesuai usia tahapannya. Jadi di usia yang masih harus dibubur, kita bubur, tapi kalau dia sudah bisa mengunyah, kita usahakan tidak lagi di blender, karena ketika dia mengunyah, itu adalah persiapan dia untuk berbicara. Jadi kalau anak sudah ada gigi, jangan lagi di blender, karena nanti tidak jelas bicaranya kalau dia kurang dilatih rahangnya gitu ya, banyak hal lah. Nah, kemudian mentalnya juga ya, pendidikan mentalnya, supaya anak ini jadi anak yang percaya diri. Makanya anak kelas 0, 1, 2 kita usahakan di lantai atas. Jadi mereka latihan naik turun tangga itu adalah keberanian gitu ya, tidak takut gitu ya. Kemudian juga mereka selalu ditanggapi gitu supaya mereka merasa punya kepercayaan diri ya, tidak dibentak. Nah, ini juga ya, kadang-kadang memang kami akui kadang-kadang ibu guru kita pun ada yang masih ke bawah gaya di rumah gitu. Nah, ini kita akan terus perbaiki untuk selalu mengedukasi dirinya sendiri ya, supaya berbicara itu kepada anak-anak dengan baik gitu ya, dengan perasaan yang penuh cinta kasih sayang. Dan secara ruhani ya, ruhiyah, kejiwaan secara Islami, bagaimana mereka seperti yang tadi ya di ayat Luqman 13, kita ingin anak-anak kita itu nanti menjadi orang yang tidak menyekutukan Allah gitu ya, adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah di masa besarnya nanti gitu. Dan ini pelan-pelan ya, kita jadikan suasana Islami itu ada di kehidupan sehari-harinya dengan membaca doa, mendahulukan yang kanan gitu ya, dengan mulai latihan gerakan sholat seperti itu. Kemudian kognitifnya, jadi untuk usia sesuai usianya kita akan mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan ya, misalnya tentang apa gunanya pakaian, jenis pakaian seperti apa, menutup aurat itu bagaimana, seperti itu, sehingga mereka bisa nanti jelaskan ke orang, kenapa sih kamu perlu pakai baju? Oh, saya perlu pakai baju supaya saya nggak kedinginan gitu ya, supaya indah gitu. Itu anak-anak udah mulai bisa ya diajak bicara ke arah sana usia 4-5 tahun. Kemudian matematika, cara mengajarkan matematika kita ambil dari yang Jepang, tapi kalau ditanya seperti apa, mirip dengan sensori motoriknya, apa tuh namanya, yang sekarang ini, yang dipegang langsung gitulah ya. Nah, jadi kita ikuti cara yang dari Jepang, pengajarannya jadi tidak seperti calistung. Nah, kenapa kami tidak ambil calistung seperti di Indonesia pada umumnya? Karena yang kita butuhkan adalah anak itu paham, bukan hafal gitu ya. Ketika dia mencintai matematika, logika,
dia akan mencintai belajar sampai seumur hidupnya gitu. Tapi kalau dia sejak kecil punya memori yang tidak menyenangkan tentang belajar ya, terutama dipaksa gitu ya, harus hafal, khawatir dia berhenti di tengah jalan. Kita nggak ingin seperti itu. Kemudian imajinatif ya, kalau tadi kita sempat lihat pameran prakarya, alhamdulillah kita sempat mengadakan 3 kali ya pameran prakarya di tahun pertama, kedua, ketiga. Itu banyak prakarya anak-anak kita yang menunjukkan betapa mereka punya kemampuan imajinasi yang tinggi. Jadi kita sering memberikan barang ya, apakah itu guntingan-guntingan dengan tanpa kita atur, nanti mereka sendiri yang mengatur, menyusun, dan mereka menuliskan ya. Gurunya menuliskan, tapi mereka mengucapkan cerita di balik gambar yang mereka atur. Jadi imajinasi yang tinggi ini nanti akan memperkaya juga kreativitas mereka di masa depan. Dan sosial. Tentu kalau sosial ini kecerdasan bersosialisasi dengan orang ya. Ada temennya nangis, diajak bertanya, kenapa kamu nangis gitu ya. Kalau salah minta maaf gitu. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kecerdasan sosial. Ini yang kita harapkan kita asah sepanjang pendidikan di Himawari. Kemudian kita juga meminta kerjasama karena tidak mungkin Himawari saja gitu ya, yang misalnya program lepas pampers gitu, itu tidak mungkin kita saja, hanya bisa satu sisi, nanti anaknya bingung. Maka kita minta kerjasama antara daycare dengan orang tua. Apa yang kita kerjakan di daycare, orang tua lanjutkan di rumah. Di rumah belum bisa lepas pampers sama sekali, tapi minimal anak diberikan klodi ya. Klodi itu kan celana yang kalau pipis itu masih sempat ditahan dikit, keluarin di daycare gitu, misalnya di toilet gitu ya. Jadi nggak belepotan kemana-mana, atau rutin diajak ke toilet di jam-jam tertentu. Nah, atau anak diajak makan bersama gitu ya, tanpa gadget, sehingga anak terbiasa menikmati makanan gitu ya, dengan yang dia lihat di depan matanya, makan sampai habis. Karena itu yang kita terapkan di Himawari. Kita makannya itu fokus sama makan gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Dan nanti biasanya ada konseling dari Bu Vina yang akan memberikan PR-PR tertentu, misalnya itu bisa dikerjakan di rumah, dan saya yakin apabila kerjasama ini baik, hasilnya insya Allah lebih terlihat gitu ya. Kemudian kegiatan unggulan kita beberapa ya, yang alhamdulillah kalau lomba olahraga ini kita bisa sampai kemarin 2020 masih sempat kerjakan, tapi 2021 pandeminya sangat tinggi, kita tidak ada. Tapi kemudian pameran prakarya ini juga baru sampai 3 kali, karena ini perlu murid yang banyak ya. Jadi kalau insya Allah nih Himawari kembali ramai, kita bisa kembali ya adakan. Ini channel YouTube kita banyak mengupload 2 kegiatan ini, insya Allah ada ya. Tapi nanti biar lebih jelas saya akan masukkan di website Himawari. Kemudian hafalan, kita berharap anak-anak kita walaupun tidak hafal 100% bagus, tapi mereka sudah sudah pernah gitu ya berhubungan dengan Al-Quran, hadis, doa di usia dini, sehingga nanti ketika dia usia yang lebih besar lagi, itu bukan hal yang baru buat mereka ya. Mereka pernah mendengar itu, bahkan mereka mempraktekkan di rumah ya, walaupun belum wajib, tapi mereka sudah menyukai gitu ya. Dan ini alhamdulillah tidak ada paksaan, tapi mereka melakukannya dengan senang, dan itulah nikmatnya ya, ketika kita tanamkan di usia dini, dia seperti memahat di batu gitu. Jadi akan terngiang-ngiang sampai usia dewasa insya Allah. Nah, ini contohnya ya, salah satu waktu kita masih tahun pertama, ini baru sebulan kita buka, dan murid kita baru 5 anak sebenarnya waktu itu. Tapi supaya rame, kakak adiknya ikut lomba, jadi alhamdulillah agak rame gitu. Ini di tahun pertama kita. Kemudian kalau ayah bunda kemarin sempat nonton YouTube yang kami share, bahwa di daycare yang di Jepang namanya Kyoore, itu Mr. Osada Sensei
menampilkan di screen lomba olahraga yang mereka adakan yang jumlah pesertanya itu 500 orang gitu ya, banyak sekali, dengan olahraga yang sudah tarafnya itu agak berbahaya gitu ya, karena parasut ditarik rame-rame gitu. Dan disitulah Pak Osada menjelaskan bahwa ada kemungkinan kecelakaan, ada kemungkinan terjatuh atau luka gitu, tapi orang tua tidak protes gitu ya, orang tua mendukung karena mereka tahu ini semua diadakan juga untuk kepentingan anak-anak mereka gitu. Jadi ada trust gitu ya, ada kepercayaan dari pihak orang tua kepada pihak daycare. Kemudian ini pameran prakarya yang pertama setahun setelah berjalan gitu ya, jadi yang terkumpul sesuai usianya tentunya ya. Kalau ini usia yang anak besar sudah menggambar tentang dirinya sendiri, seperti apa dia gambar dirinya, tentang aku. Kemudian ada yang menggambar keluarganya, anggota keluarganya digambar, ada yang menggambar temannya, ada yang menggambar rumahnya gitu. Sebenarnya imajinasi anak-anak kita itu sangat kaya setelah kita lihat hasilnya. Tapi kalau untuk anak yang usia masih dini, tentu mereka prakaryanya ya menempel gitu ya, masih tahapan sesuai usianya. Ini sebenarnya tadinya ada videonya, tapi setelah dijadikan ini nggak bisa di play ya. Tapi ini contoh kakak-kakak yang sudah hafalannya banyak dan lancar, Masya Allah. Semoga adik-adiknya semua juga bisa ya seperti itu. Dan ini sebenarnya dari Osada Sensei, peta ya, bisa dilihat, saya zoom. Ini peta yang Osada Sensei gunakan untuk daycare mereka, dan saya usahakan diterjemahkan ke Indonesia dengan saya minimalisir juga terlalu banyak sekali panah-panahnya gitu ya. Sebagian orang tua mungkin pernah menerima versi bahasa Indonesianya. Jadi ini mulai dari usia 0, 3 bulan, dan seterusnya. Ini kecerdasan berkomunikasi dengan orang lain ya, dengan manusia. Ini kecerdasan bersosialisasi. Dan itu semuanya, kalau di Jepang itu yang diharapkan adalah akhirnya dia akan menjadi manusia yang mandiri. Karena di Jepang itu yang dipentingkan adalah menjadi manusia yang mandiri, yang bisa tidak menyusahkan orang lain. Nah, ini tujuan dari pendidikan yang di Jepang. Mulai dari ditopang dia bisa berbahasa dengan baik, dia punya kemampuan empati, dan tujuan akhirnya adalah ini. Dia bisa fokus bukan hanya ke dirinya tapi juga ke orang lain. Ya, itu hal yang sama sekali mungkin di Indonesia kurang ditekankan di usia dini ya, tapi di sana sudah ditekankan di usia dini. Ini foto setelah kita Undokai yang hari perayaan olahraga yang pertama itu. Ini Pak RT-nya kita hadir, tapi sekarang udah ganti, Pak RT-nya bukan ini lagi. Kemudian udah selesai, alhamdulillah. Saya kembalikan dulu kepada Bu Iik karena dari tadi anak saya dari Indonesia nelfon. Saya soft share sama saya kembalikan ke Bu Iik. Terima